Oke, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Sehat semua malam ini? Sehat, Bang Rois. Alhamdulillah. 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 Karena flu dan batuk sudah mulai banyak menyerang ya virus-virus. Jadi Wah, sebagai pengingat untuk kita semua untuk dijaga kesehatannya. Apalagi gosipnya katanya virusnya naik lagi. Jadi ditambah faktor cuaca, semoga kita semua diberikan kesehatan. Selamat malam, Bapak Ibu, Akang-akang semuanya. Berjumpa kembali dengan Breed edisi ke-173 di hari ini, hari Rabu, tanggal 20 Desember tahun 2023, yang akan menyajikan buku untuk kita review, yaitu tentang How to Win Friends and Influence People, buku yang ditulis oleh Dale Carnegie. Adapun tentang tentang buku ini adalah buku yang ke-173 yang sudah kita review ya dari perjalanan panjang. Berarti sudah memasuki pekan ke-173 di acara Breed ini di setiap hari Rabu ya rutinnya. Walaupun sebenarnya kita bisa saja berganti jadwal sesuai dengan kesepakatan antara reviewer dan juga yang pesertanya. Jadi bisa boleh digeser tapi by default acaranya tetap di hari Rabu pukul 19.30. Perjalanan kita sudah cukup panjang, sudah 173 buku yang di review oleh Bridge dengan reviewer yang beraneka ragam latar belakangnya. Ada dosen, ada praktisi, ada guru, ada mahasiswa, ada banyak lagi, ada bisnismen, ada pengusaha, ada pimpinan perusahaan, sehingga diharapkan dari proses review ini kita bisa mendapatkan insight buku-buku yang dibaca. Adapun bukunya sudah sangat banyak, beragam sekali bukunya, mulai dari buku-buku yang memang textbook sampai buku yang praktis. Malam ini kita akan membawakan atau mereview sebuah buku How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. Nanti akan disampaikan oleh reviewer kita. Dan ini adalah kategori buku-buku yang dibahas oleh Bridge. Ada strategi and marketing, ada leadership, ada entrepreneurship, ada operation excellence, ada teknologi and innovation, ada environment dan personal improvement. Jadi buku-buku yang dibahas di Bridge ini sangat lebar sekali range-nya, bahkan tidak menutup kemungkinan jika nanti ada ketertarikan kategori baru, mungkin kita bisa buka kategori yang lain sesuai dengan nilai-nilai dan value yang dianut oleh Bridge. Ini adalah jadwal kita perjalanan kita berikutnya, buku yang ke-174 sampai ke-189. Alhamdulillah sampai bulan April, mid ketiga April kita sudah ada jadwal. Mulai dari Unfair Advantage, ini akan dibawakan minggu depan oleh Mbak Tasya Salsabila. Kemudian nanti juga ada banyak-banyak sekali buku yang akan dibawakan, mulai dari Reinventing sampai ke Filsafat Sains. Ini buku-bukunya sangat menarik dan kebanyakan buku yang direview oleh Breed adalah buku-buku yang bestseller. Jika ada usul, silahkan disampaikan di grup Breed. Bisa bergabung di Telegram kami di https://sid.breed. Adapun panduan yang biasa digunakan oleh Breed yaitu kita pakai panduan 30-20-10. Artinya font yang digunakan 30 agar para peserta yang menonton dari perangkat, dari gadget dengan layar yang kecil bisa masih membacanya. Kemudian ada 20 menit yang digunakan oleh reviewer untuk menyampaikan reviewnya atas buku tersebut dan 10 slide yang digunakan. Untuk daftar buku, kegiatan, jadwal, segala macam dapat diakses di sites.google.com/view/breedclub. Juga bisa mengunjungi Instagram kami di @breedbookreview. Untuk malam ini kita akan dipandu oleh Mas Fuad. Mas Fuad ini seorang master degree di Electrical Power Engineering di ITB 2022 sampai ongoing. Wah, insya Allah ini tahun depan lulus nih Mas Fuad ya. Semoga lancar ya. Beliau kesibukannya ditunggu ya Mas Fuad ya 2024 ya.
Semoga lancar Tempat nih. awal atau akhir? Awak tengah lah. Kita Aduh. ambil tengah-tengahnya media. Beliau aktif sekali kalau dilihat dari kegiatannya, dari CV-nya panjang sekali, mulai dari kegiatan sejak kemahasiswaan sampai sekarang banyak sekali kegiatannya. Kita bisa lihat beliau mulai sibuk di Wearable Power di Flores sebagai Head of Social Management Division. Kemudian beliau juga di Rekalogi titik koma digital di Bandung sebagai Business Development. Kemudian di Kementerian ATR BPN Indonesia sebagai konsultan for Rice Field Land Transfer Policy. Ini kebayang ya rumitnya. Terus kemudian sekarang beliau di LAPI ya sebagai Energy Policy Researcher, sebuah posisi yang menurut saya sangat kritikal saat ini mengingat kebijakan tentang energi ini akan selalu relevan ya dengan kehidupan kita selama ini. Mari tanpa berpanjang-panjang kita ngebreed. Saya serahkan ke Mas Fuad atau udah ya, udah Fuad ya, udah Fuad. Silakan Bebas. leaders breed leaders. Siap, Silakan. Mang. Terima kasih. Nuhun, Mang Rois. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Izinkan kali ini saya menjadi moderator kembali juga untuk email karena sebelumnya juga untuk email. Jadi sekarang saya moderator lagi buat email nih. Nggak tahu nih kenapa. Nah, tapi sekarang yang menjadi guest-nya nih dari Mas Ari. Ini saya baru pertama kali ngobrol-ngobrol dengan Mas Ari nih. Salam kenal dulu buat Mas Ari. Nah, jadi sebentar saya share screen dulu. Oke, mana dia? Share screen aja lah. Sip. Udah kelihatan lah ya, Bapak Ibu semua, Amang, Akang dan Teteh semua. Sudah, aman. Aman lah ya. Oke, sip. Oke. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu. Jadi kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol. Ini bukunya agak ringan ya. Tapi kayaknya untuk menuju akhir tahun dengan banyaknya pekerjaan dan deadline, kayaknya kita butuh yang ringan-ringan, tapi ini gampang kepleset. Jadi tentang buku How to Win Friends and Influence People. Ini buku lama, tahun 36, ditulis sama Dale Carnegie. Kayaknya relatif semua orang tahu lah Dale Carnegie. Dan bahkan buku ini kayaknya relatif semua orang tahu buku ini sebenarnya. Tapi belum tentu juga semuanya udah baca. Nah, jadi kalau misalnya dari ChatGPT, saya ngambil dari ChatGPT, fokusnya tentang masalah kemampuan kita berkomunikasi dengan banyak orang dan dengan berbagai macam latar belakang. Nah, kenapa begitu? Kadang-kadang katakan kita bisa komunikasi dengan lingkungan A, tapi kita belum tentu bisa dengan lingkungan B. Nah, itu faktor-faktornya ada banyak. Salah satu yang didorong oleh Dale Carnegie di dalam bukunya adalah sebenarnya tentang bagaimana kita pentingnya menghargai dan berbicara secara persuasif. Nah, kalau kita bisa menghargai orang, gimana? Tentu kita bisa juga mempengaruhi orang tersebut. Nah, sebenarnya ide besarnya dari si buku ini kurang lebih begitulah. Nah, si Dale Carnegie ini dari bukunya sendiri ini seorang penulis dan pembicara. Dia juga seorang pengembang program-program untuk pengembangan diri lah. Jadi kalau misalnya kategorinya untuk buku ini cocoknya untuk masalah self-development. Nah, ini adalah buku-bukunya Dale Carnegie. Jadi ada baiknya sebelum kita tahu membahas lebih jauh, kita tahu juga buku-buku lainnya kayak gimana. Dan memang cocok ya dengan latar belakangnya. Jadi contohnya kayak misalkan buku yang terkenal adalah The Art of Public Speaking. Ini juga tentang personal development. Juga setahu saya yang lumayan agak bestseller adalah kalau nggak salah The Leader in You. Tapi ide besarnya kurang lebih memang tentang personal development dari buku-buku dari Dale Carnegie. Nah, reviewernya kali ini oleh Emil. Dia sekarang adalah Direktur PT Sirus, teknologi utama. Kemudian juga arsitek enterprise di Kinerja Mutiara Persada, udah 2 tahun. Kemudian teknologi advisor di Tenan Indonesia dan security consultant di Kominfo Bandung. Sebelumnya previous career-nya di ID Cert dan bareng saya di Rekalogi. Pendidikan di ITB, Teknik Informatika. Nah, guest-nya adalah dari Mas Ari, ini CEO di High Speed Flow. High Speed Flow ini bergerak di bidang digital marketing ya. Kemudian dia juga co-founder dari Altek Indonesia. Nah, beliau previous career-nya sempat lumayan lama, selama 6 tahun di Tiga Raksa Satria, itu grup educational production distributor. Nah, ini mungkin ada pengalaman juga ya, mungkin dari selama di Tiga Raksa untuk bisa diceritakan nih sama Mas Ari di malam ini. Kemudian 1 tahun di Coca-Cola Foundation,
kemudian 1 tahun di Kemenristek Indonesia. Ini juga menarik sebenarnya. Kemudian sempat internship di Aachen, Jerman selama setahun. Pendidikan teknik informatika sama dengan Emil di Institut Sains and Technology Akprin. Kemudian melanjutkan MBA-nya di TB tahun 2019. Nah, ini latar belakang dari Mas Ari. Nah, untuk alur diskusinya kurang lebih 20 menit untuk Emil, tapi kayaknya untuk Emil nggak cukup 20 menit. Jadi mungkin saya agak longgar-longgar dikit, oke lah ya. Emil kadang yang diceritakan juga panjang kali lebar soalnya. Nah, kemudian 20 menit dari Mas Ari. Nah, kurang lebih sampai 70 menit, tapi kurang lebih 21-20 nanti ada closing statement dari reviewer. Nah, kemudian 21-28 rangkuman singkat dari saya, kemudian 21-30 kita selesaikan lah sebelum kita istirahat lah. Oke, kurang lebih cukup itu pengantar dari saya. Emil udah siap, Emil? Ya, terima kasih Buya Fuad. Siap, Bro. Oke, cukup. Buya. Silakan, Mil. Waktu dan tempat, Bro. Silakan. Oh iya, oke, ini izin saya screen lah ya teman-teman semua. Oke, Bismillahirrahmanirrahim semuanya. Oke teman-teman, jadi miliaran manusia itu tidak menyadari bahwa komunikasi itu adalah sebuah perang. Bahkan ini adalah perang yang jauh lebih besar daripada perang nuklir. Satu bom nuklir dijatuhkan ke satu wilayah, itu bisa membunuh sampai jutaan orang. Namun bayangkan apabila ada komunikasi, ada dialog, ada diplomasi yang bisa ditemukan, menemukan titik tengah kebenaran antara kedua pihak yang berselisih, maka jutaan nyawa itu bisa dihilangkan, tidak jadi hilang. Nah, artinya apa? Perang komunikasi ini lebih penting daripada perang nuklir. Karena apa? Ini bisa meng-cancel hilangnya jutaan nyawa. Jadi nilai ke sebuah komunikasi itu lebih besar daripada hilangnya jutaan nyawa karena bom nuklir. Patut kita hargai bahwa komunikasi itu adalah sebuah perang yang lebih penting daripada perang bom nuklir. Kurang lebih seperti itu. Namun kali ini kita nggak akan membahas tentang why atau mengenai hal filosofis. Kenapa sih komunikasi itu penting ya? Kita akan membahas tentang sisi yang lebih praktikal seperti judul bukunya. Bagaimana cara menjilat tanpa dibenci. Nah, kenapa aku katakan menjilat? Karena pada dasarnya output dari buku ini adalah memenangkan teman. Gimana pun juga memenangkan teman, gak ada cara lain selain menjilat. Gak ada orang yang ceritanya dimaki-maki bakal seneng sama kita. Kita harus jilat seseorang supaya dia jadi teman kita. Bullshit kalau emang misalkan kita bilang orang tuh bisa seneng sama kita tanpa kita jilat. Gak mungkin. Yang kedua, namun kita harus bisa menjilat dengan tulus supaya tidak dibenci. Ketika ide kita bisa diterima oleh orang lain tanpa dibenci, itulah dimana kita bisa menginfluence people. Maka dari itu, how to win friends and influence people, lebih tepatnya adalah bagaimana cara menjilat tanpa dibenci orang lain. Itu adalah penafsiran saya pribadi. Kalau nggak suka, silakan protes ya. Ngomong-ngomong, ini di sini aku sambil sekalian share materi ini ya yang akan kita pakai di grup BRIT ya. Jadi kalau main map ini teman-teman mau disalahgunakan, ini silahkan banget, linknya sudah disampaikan di grup BRIT. Nah, buku ini ada 4 bagian. Jadi Dale Carnegie membagi buku ini menjadi sebuah idea bahwa kita kalau mau komunikasi itu, pada dasarnya gini, komunikasi itu bukan cara untuk saling memahami. Namun komunikasi itu bagaimana cara kita menanamkan suatu benih idea di kepala orang lain dan kemudian kita buat benih idea itu tumbuh. Sehingga ketika benih idea ini tumbuh, orang lain itu nanti akan percaya bahwa kita memang telah mengalami pemahaman yang sama bahwa oh, kita tanamkan sebuah misalnya benih stroberi suatu tanah. Ketika benih itu tumbuh jadi pohon stroberi, disitulah nanti kita petik hasil dari komunikasi dan juga hasil dari influencing tadi. Kenapa kita di sini tidak berfokus pada pemahaman satu sama lain? Karena di sini tajuknya adalah bagaimana cara kita bisa menginfluence. Influence berbeda dengan komunikasi. Influence adalah bagaimana idea kita bisa diterima oleh orang lain. Dan idea itu tidak bisa dipaksa. Idea itu harus ditanamkan. Kurang lebih seperti itu. Nah, ada 4 tahap yang disampaikan oleh Dale Carnegie. Yang pertama, kita memang harus bisa punya fundamental tekniknya dulu. Kita bisa menjilat tanpa kebohongan. Setelah kita bisa menjilat seseorang tanpa kebohongan di dalam hati kita, barulah kita di sini tinggikan lawan kita. Jadi kalau kita mau menang, kita harus merendah dengan meninggikan lawan. Nah, setelah lawan itu punya dalam posisi yang tinggi, disitulah insepsi idea kita akan diterima, barulah kita tanamkan idenya. Dan di tahap akhirnya, di sini Dale Carnegie juga menyatakan ke kita bagaimana cara memanen idea yang telah kita tanam di kepala orang lain tersebut. Nah, kenapa di sini tuh kita sampaikan bahwa pemahaman di sini tuh lebih baik disampaikan secara vulgar, karena ya memang pada dasarnya kalau emang misalnya kita sampaikan dengan cara tertutup ya maksudnya kurang gamblang juga ya, karena pada dasarnya
Ya, intinya adalah Dale Carnegie di sini pada dasarnya bagaimana cara menang, how to win, bukan bagaimana caranya berkomunikasi dengan baik, how to win. This book is how to win. Nah, terus apa aja sih? Jadi biar di sini lebih gampang, jadi dari 4 bagian ini di sini akan kita bahas satu-satu. Mungkin karena buku ini cukup banyak ya, walaupun nggak terlalu tebal, cuma di sini banyak banget pesan-pesan moralnya. Jadi kita highlight aja kalimat-kalimat paling penting dari satu bab atau kalimat-kalimat dari luar bab itu yang kira-kira bisa dikatakan juga ini apa cukup penting ya, yang bisa mendukung si penyampaian yang ada di bab tersebut. Nah, yang pertama, untuk kita bisa menghandling orang lain, kita harus bisa menjilat tanpa kebohongan. Caranya adalah, yang pertama, kita itu harus tidak pernah mengkritik atau mengkomplain siapapun. Di sini bahkan Dale Carnegie itu sempat bilang bahwa Abraham Lincoln itu sempat hampir dibunuh atau sempat hampir perang pakai pedang gara-gara dia keseringan mengkritik orang sebelum dia jadi presiden. Jadi kenapa begitu? Karena pada dasarnya kritik itu berguna untuk lingkungan akademis. Namun ketika kita berbicara pada lingkungan yang tatarannya itu lebih sifatnya itu hubungan sosial, kritik itu nggak ada gunanya pada dasarnya. Nah, kenapa itu pada nggak ada gunanya? Karena ketika seseorang itu dikritik, maka disitulah orang itu akan defensif dan merasa bahwa gue benar, nggak seperti itu gitu, dan jadinya kontraproduktif. Seperti kata Rocky Gerung, kritiklah presidennya, kita wajib mengkritik presiden, namun jangan pernah mengkritik Jokowi sebagai personal, kurang lebih seperti itu ya. Nah, dari sini, kita di sini tuh setelah emang kita itu bisa mengkritik, kita harus bisa, menurut William James dalam quotes-nya di buku ini, kita harus bisa melihat bahwa apa sih sisi baik dari orang lain. Jadi misalkan seseorang tuh punya 100 sisi jelek, ketika kita ingin memenangkan hatinya, kita tuh harus bisa melihat dari 100 hal, 99-nya jelek. Kalau ada satu kebaikan, kita sampaikan bahwa hal itu adalah baik, hal baik dari diri dia gitu. Kenapa? Karena pada dasarnya kebutuhan manusia itu setelah dia survival, kalau menurut si Dale Carnegie juga, setelah dia survival untuk bisa makan, hal berikutnya yang jadi pikiran paling penting dari manusia adalah mendapatkan apresiasi atau terima kasih dari orang lain. Jadi, kalau emang kita mau memenangkan hati orang lain, kita lihat dulu dari 100 hal, 99 jelek, dan satu kebaikan, itulah yang kita angkat sebagai bentuk apresiasi kepada dia. Dan di sini harus dilakukan tanpa pamrih. Kenapa? Karena kalau kita pakai pamrih gitu, itu orang biasanya tahu, ya ini adalah ada maunya nih orang gitu kan. Jadi kita emang harus benar-benar lihat kebaikannya dia, jujur gitu ya. Nah, berikutnya yang ketiga, dari sini kita emang harus dilihat lagi bahwa sebetulnya orang itu nggak ada peduli keinginan orang lain semuanya. Jadi yang penting itu kalau kita mau komunikasi adalah bukan bagaimana cara kita menyampaikan, namun bagaimana apa yang mau kita sampaikan kepada orang lain itu diterima. Karena pada dasarnya semua manusia di planet bumi ini, semuanya itu sudah punya filter di kepalanya. Informasi apa saja yang mau diterima oleh kepalanya dan mau difilter dan mau dibuang. Dan kita itu nggak bisa munafik lah. Ketika semua orang punya filter, buktikan saja dalam suatu seminar atau dalam suatu acara, ketika disampaikan materi selama 2 jam, setiap orang diminta mereview, hampir pasti ada ratusan review yang berbeda satu sama lain. Itulah yang kira-kira di sini menjadi krusial, kenapa kita harus bisa melihat apa yang diinginkan oleh orang lain. Nah, ketika kita emang udah bisa melatih itu tadi, kita tidak memulai dari mengkritik, namun kita lihat dari sisi kebaikan. Nah, walaupun itu hanya kecil, kita harus melihat dari sisi kebaikan. Di situ orang biasanya sudah mulai terbuka hatinya ke kita. Nah, dari sana, bagaimana caranya ketika orang itu udah mulai terbuka hatinya ke kita? Nah, dari sini tuh yang pertama itu adalah kita identifikasi apa sih yang membuat orang itu senang atau interest. Nah, ini caranya itu simple sebenarnya. Ketika kita berkomunikasi, terutama satu sama lain, kalau bisa kita diem aja dulu. Diem. Kenapa diem? Ketika kita diem, maka orang di situ akan menyampaikan apa hal yang membuat dia itu senang. Dari situ kita tanyakan lagi, sampai dia tuh udah nggak ada lagi yang mau diomongin, baru di situ kita ngomong. Dan selama kita ngomong, itu seperti katanya Rasulullah Muhammad, senyum manismu di hadapan saudaramu itu pada dasarnya adalah sedekah. Karena gimana pun juga, orang yang mohon maaf nih ya, jelek banget wajahnya, dia senyum. Sama orang yang kita suka cantik banget, cuma dia itu cemberut. Kita masih mending melihat orang yang senyum pada dasarnya kan. Jadi ketika kita emang bingung mau ngapain, pakai jurus senyum gitu, itu udah paling proven gitu ya kalau menurut Dale Carnegie. Ketika kita emang nggak jago komunikasi, kita nggak jago mempengaruhi, latih senyum kita aja udah gitu kan. Terus yang berikutnya, kita harus mengenal nama orang itu. Contoh, kalau misalnya kita naik Gojek atau kita naik Grab, kan customer sekarang di rating ya. Coba deh, aku tuh alhamdulillah sekarang Gojek itu ratingnya 4,8 atau 4,9 ya rating customernya.
Itu aku mempraktekkan satu yang disebut oleh si Dale Carnegie ini. Jadi ketika aku naik ojek, biasanya kan kalau kita naik ojek, ini iya dengan ini ya, ayo Kang kita berangkat gitu. Coba itu sedikit diganti aja dengan cara, ayo misalnya namanya Kang Joni ya, ayo Kang Joni kita berangkat. Nah terus pas kita turun, ayo Kang, thank you ya, makasih banyak Kang Joni gitu. Hampir pasti kita dikasih bintang 5. Karena percaya nggak percaya, Abang Gojek itu lebih ngerasa diapresiasi ketika kita sebutkan namanya daripada kita kasih tips. Nah, ini juga mungkin bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang kalau emang pelit ngasih tips, sebutin aja makasih Mas siapa gitu. Ingat namanya, kita sampaikan Mas siapa. Itu dia akan lebih senang daripada dapat tip. Nah, dan kita ini good listener. Good listener dalam arti kita dengerin terus. Namun poinnya itu adalah kalau bisa kita itu membuat lawan bicara kita itu yang banyak bercerita. Apa? Karena pada dasarnya manusia itu memang punya sesuatu yang ingin disampaikan dalam hatinya, baik memang beneran pengen dia sampaikan atau emang pengen curhat aja, dan manusia itu akan sangat apresiatif banget ke kita, sangat mengapresiasi kita ketika kita bisa membuat dia berbicara. Jadi ketika emang kita itu udah sering menyampaikan dia itu, ayo bicara lagi, ayo bicara lagi, cerita lagi, dia akan makin senang ke kita. Jadi ini tuh salah satu jurus yang disampaikan oleh si Dale Carnegie, cara membuat orang lain suka sama kita adalah dengan kita tanyain, siapapun kita tanyain bakal seneng gitu ya. Asal jangan kita tanyain aja gitu ya, jangan tanyain yang aneh-aneh lah gitu ya. Cuma sih kalau tanyain yang normal mah orang bakal seneng. Nah, berikutnya yang disampaikan juga sama si Dale Carnegie ini ada salah satu quotes-nya dari Theodore Roosevelt. Nah, jadi manusia itu kalau emang udah bercerita, udah menyampaikan apa yang dia inginkan kepada orang lain, apalagi karena ditanya, nah, dia itu udah menganggap lawan bicaranya itu udah kayak saudaranya dan dia merasa penting. Jadi hanya dengan kita diem aja, kita udah bisa tanda kutip ya, memanipulasi lawan bicara kita untuk merasa penting. Nah, baru dari sana, ketika kita sudah dalam posisi bisa menjilat tanpa kebohongan, kita mulai membuka hati orang itu dengan kebaikan yang dia itu punya dan kita apresiasi, baru dari situ kita buat itu bercerita sebanyak-banyaknya tentang diri dia, kita tanyakan, nah baru dari situ kita mulai menanamkan ide. Nah, cara menanamkan ide itu yang paling gampang itu seperti apa? Kalau menurut Dale Carnegie itu simple, hindari argumen intinya. Kalau kita mau menanamkan ide, beda ketika kita debat atau ketika kita berkompetisi atau ketika kita pitching ya gitu kan. Kita ketika emang mau mendapatkan hati seseorang, adalah hindari argumen. Bahkan kalau misalnya teman-teman yang mungkin pernah umroh atau haji, ada salah satu yang dilarang, ada yang lebih dilarang daripada maksiat ketika umroh atau haji. Yaitu apa? Berdebat atau beradu argumen pada saat umroh atau haji itu lebih dilarang daripada maksiat. Karena apa? Itu bisa menciptakan permusuhan yang ibadah umroh atau hajinya buat yang muslim itu nggak berkah. Kalau maksiat, kita istighfar sama Allah selesai. Cuma kalau berdebat atau argumen, ada luka hati sama orang, itu bisa jadi permanen, apalagi dalam momen umroh atau haji. Jadi, hindari argumen itu, gitu kan. Nah, dari sana, kita sampaikan respect kepada opini orang lain. Kita tidak mungkin semuanya itu benar atau salah 100%. Orang itu, sesalah-salahnya orang, ada benernya. Sebenar-benarnya kita, ada salahnya. Itulah yang perlu kita sampaikan bahwa kita angkat aspek apa yang benar, kita aspek tunjukin apa kontranya yang salah dari seseorang itu. Nah, disitulah cara kita mendapatkan respect dari orang lain adalah ketika kita menilai segala sesuatu itu dari dua sisi. Ketika kita menilai segala sesuatu itu dari dua sisi, orang akan respect. Ketika orang itu hanya kita sampaikan, lu bener aja, orang curiga. Ini mau ngejilat gua apa gimana gitu kan. Kalau kita sampaikan salah, dia akan defensif. Jadi sampaikanlah pro dan kontra. Sesimpel itu untuk caranya mendapatkan respect kalau menurut si Dale Carnegie. Nah, sebaliknya, ketika kita dikritik sama orang, gitu kan, ketika kita dibilang, lu salah, oh ya, oke, gue salah bagian ini, selesai gitu. Jangan pernah berdefense ketika kita dibilang salah. Kenapa? Karena seperti poin sebelumnya, kita ingat prinsip apa sih yang membuat, kita tuh nggak mungkin benar 100%, kita nggak mungkin salah 100%. Jadi kalau emang kita salah, udah, dari sana kita anggap aja salah, terus friendly lagi gitu. Ya udah kita lanjutkan diskusinya gitu ya. Nah, terus berikutnya, salah satu cara untuk kita menanamkan ide ke seseorang, ketika seseorang itu udah mulai membuka hatinya ke kita buat ketika dalam berdiskusi atau ketika ngobrol, kita sampaikan kata-kata itu dengan cara kita menyampaikan itu pertanyaannya itu binary. Yes or no, yes or no, yes or no. Menurut lu ini kayak gini enggak? Iya, menurut lu enggak gitu loh. Jadi kita lihat apa yang menurut dia enggak, menurut dia iya, ketika kita mau mencuci otak atau menanamkan satu ide, kita coba tanyakan terus sampai jawaban dia itu mungkin 90% lebih
itu yes atau ya. Nah, ketika kita udah bisa membuat pertanyaan binary ke seseorang, ketika dia tuh mengatakan iya, dia akan mencuci otaknya sendiri untuk terkait ide kita. Jadi, cara kita menanamkan ide ke seseorang itu bukan dengan cara kita, lu harus gini. Nggak bisa, itu bakalan gampang banget hilangnya gitu kan. Cara paling gampang adalah kita buat seseorang itu kasih pertanyaan binary yes or no, buat dia sebanyak-banyaknya mengatakan yes, kita arahkan ke ide kita, dia akan percaya sama idenya. Nah, kalau ini masih poin kayak yang dari sebelumnya udah disebut ya. Jadi pastikan kalau kita itu dalam negosiasi, pastikan kita yang berbicara lebih sedikit. Kenapa? Karena yang berbicara lebih banyak akan kalah. Nah, jadi kenapa? Karena orang ketika berbicara lebih banyak, dia akan merasa lebih mengapresiasi lawan bicaranya gitu. Jadi ketika kita emang mau memenangkan seseorang, apalagi dalam sebuah negosiasi, ini mungkin agak-agak mirip dengan never split the difference ya. Jadi memang poinnya itu di sini tuh dari Chris Voss sama Dale Carnegie ini mirip, cuma beda zaman aja gitu kan. Jadi ketika kita emang udah bisa membuat seseorang itu mengatakan banyak yes, seseorang itu di sana juga sudah menyampaikan apa ya, lebih banyak berbicara daripada kita, kemungkinan kita akan menang gitu di sana. Nah, terus dari situ, ketika orang itu sudah memang lebih dominan berbicara daripada kita, itu akan membuat seseorang itu merasa bahwa walaupun udah kita tanamkan atau kita insepsi cuci otak ide, itu akan dia tuh merasa itu tuh idenya tuh datang dari dia gitu kan. Nah, ketika kita udah bisa mulai melihat itu datang dari dia, kita lihat dia tuh masih punya kontra di mana. Kita coba sampaikan, oh iya ternyata point of view-mu seperti itu ya gitu. Kalau menurut saya seperti ini gitu kan misalnya. Jadi kita lihat nih, kita kasih tahu, kita identifikasi apa-apa aja yang kita sama-sama setuju apa yang enggak, fokus kepada apa yang menjadi interest atau menjadi kayak common yes-nya gitu loh. Maksudnya irisannya itu kita satu sama lain itu sama-sama oke gitu kan. Ya udahlah gitu kan, kalau misalnya kita cari banyak irisan sama-sama oke, bisa kita tembak, kita eksploitasi di sana gitu kan. Nah, termasuk ketika dia punya ide, kita juga harus simpati. Nah, ketika kita emang harus simpati sama idenya dia itu, kadang-kadang kalau misalnya kita nggak setuju, kita tuh bisa sebenarnya itu mengkritik itu dengan cara metode hamburger. Jadi kita sampaikan dulu, ya menurut saya ide kamu bagus, bla 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 bla, roti positif. Terus namun di sana kita kritik bla 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 gitu kan, tengahnya tuh yang negatif. Kita tutup lagi. Jadi kesimpulannya supaya semuanya jadi baik. Jadi kita sampaikan kritik itu di tengahnya. Pembukanya positif, tengahnya nggak enak, akhirnya positif. Jadi itu akan membuat seseorang tuh tidak defensif terhadap kritik. Nah, disitulah jadi kita mulai dengan simpati, kita kasih kritik, baru dari situ kita tutup mana rekonsiliasi idenya itu ada di mana. Nah, berikutnya, yang penting juga adalah kadang-kadang ketika kita mau memenangkan hati seseorang, kita tuh harus kepada apa ya, menyampaikan motivasi yang memang tulus gitu loh. Namun tetap jujur. Kalau misalnya aku mengquotes dari Pak Buntoro, ini salah satu kalimat terkenalnya Pak Bun, kalau Bapak dan Ibu membeli produk MAK, artinya Bapak dan Ibu telah memajukan Indonesia. Jadi orang tuh akan berpikir memajukan Indonesianya, bukan produk MAK-nya. Kurang lebih seperti itu nih metodologinya gitu kan. Nah, berikutnya juga kalau memang bisa, walaupun sebenarnya aku ini agak kontra sih. Jadi kita dramatisasi ide kita. Misalnya kayak bayangkan apa yang terdialami oleh Bu Esi. Diakibatkan karena adanya penggusuran untuk pembangunan IKN, bla bla bla. Nah, ini tuh biasanya yang paling jago kayak gini tuh capres atau cawapres pas lagi debat publik. Nah, itu tuh biasanya paling jago tuh dramatisasi idea. Sebenarnya satu orang yang mengalami cuma didramatisasi sehingga seluruh rakyat Indonesia tuh mengalami. Ini juga salah satu metode efektif mendramatisasi idea tadi. Walaupun aku sebenarnya kadang-kadang kurang setuju juga ya buat yang ini. Nah, berikutnya kita throw down a challenge. Throw down a challenge itu kadang-kadang mungkin sulit difahami. Kesannya kita men-challenge seseorang. Enggak. Orang benci di challenge. Namun, kalau misalnya kita tanyakan dengan dua kata, what if atau how if. Jadi kita nanya itu bukan men-challenge, lu harus gini gitu, ditabok yang ada gitu kan. Jadi kalau kita mau men-challenge itu, tanyain, cuy, gimana kalau gini aja? Atau menurut lu kalau gini gimana gitu. Jadi how if atau what if. Nah, ketika orang tuh udah mulai berpikir what if atau how if, dia udah mulai berpikir ada alternatif idenya lagi. Dan ketika dia mau diajak diskusi, ketika kita ajak what if atau how if, disitulah sebenarnya seseorang itu tuh mulai benar-benar yakin sama ide kita. Jadi cara untuk mulai masuk ke step keempat adalah orang tuh mulai mau diajak what if atau how if lah kurang lebih ya. Nah, dari situ ini juga sebenarnya salah satu metode hamburger tadi ya gitu untuk men-change people. Kita kan sebenarnya lagi pengen mencuci otak atau memenangkan orang lain nih buat kita ya. Ada hal yang kita nggak setuju sama dia. Cara mengkritiknya yang tadi, metode hamburger. Kasih baiknya, tengahnya kritik, baru ditutup lagi dengan yang baik. Jadi dia tuh nggak terlalu resisten. Nah, dari situ, ini juga sebenarnya ketika kita mau menyampaikan kesalahan seseorang, intinya simple. Kritik yang keras itu sebenarnya
boleh-boleh aja. Namun yang penting jangan ngelewatin satu garis. Jangan pernah kritik seseorang di depan publik, kecuali dia memang pejabat publik atau yang memegang amanah publik. Kalau emang dia dalam kapasitas personalnya, kritiklah di private. Itu yang dibilang oleh Rasulullah Muhammad dan juga Rocky Gerung ya, kurang lebih. Nah, dari situ, kalau kita mau mengkritik juga, ini ada tambahan juga dari Dale Carnegie. Jadi selain metode hamburger, salah satu yang emang perlu kita lakukan adalah, kalau kita mau mengkritik, bagus juga kalau misalnya kita tambahin, gue di pengalaman yang sama pernah mengalami kesalahan kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jadi sebenarnya selain metode hamburger itu ada tambah lagi pembukaannya. Kita salah, kasih hal baik dari dia, kasih kritiknya, tutup lagi dengan hal baik. Nah, itu tuh lebih efektif lagi di situ ya. Jadi, kenapa? Karena ketika orang tuh kita udah mulai dapat hati orang, kita menyampaikan bahwa kita pernah salah, orang itu tuh akan mulai terbuka, hatinya tuh akan mulai bisa dimanipulasi untuk menerima kritik kita. Dan mungkin bisa kita setir pemikirannya untuk kita ubah dari sana. Nah, dan dari sana juga, ini juga lagi-lagi adalah question is more powerful than direct orders. Jadi ketika kita mau minta tolong seseorang, kalau bisa buatlah itu dalam kalimat tanda tanya. Misalnya contohnya kayak, Pak, misalnya kalau kita mau nanyain ke supir Grab, Pak, kalau menurut Bapak dibanding lewat Dago, kenapa kita nggak lewat Cimbelit aja, Pak, kalau mau ke Puncelut gitu. Nah, ketika daripada kita, Pak, lewat Cimbelit atau Puncelut aja, nanti biasanya kan kalau kayak gitu abang Grabnya, enak aja lewat Dago lebih cepat gitu kan. Nah, cuma kalau misalnya kita tanya, Pak, menurut Bapak kalau lewat Cimbelit aja gimana? Oh, menurut saya gini gitu. Jadi kalau emang misalnya nggak ada yang urgent atau nggak ada bom di kaki kita gitu, kita masih bisa nih manfaatin pertanyaan untuk make sure orang itu bisa kita setir gitu kan. Nah, dari sana ini juga masih poinnya mirip sama yang poin prinsipal 2 part 4. Ini kita di sini kita buat bahwa seseorang itu harus menyelamatkan mukanya. Jadi memang kita jangan pernah crossing the line menyampaikan kesalahan personal seseorang itu di publik, kecuali orang itu memang berada dalam forum akademis, yang dikritik yang dikritik argumen akademisnya, atau orang itu memang pejabat publik yang tidak ada dignity untuk kita kritik gitu kan. Karena pejabat publik itu memang sangat boleh kita kritik gitu kan. Cuma personal, nggak boleh pernah ada personal itu dikritik. Yang bilang udah Rasulullah atau Rocky Gerung nih gitu, dua-duanya udah sama gitu kan. Nah, dari sini ini juga yang poin itu tadi, balik lagi mirip kayak yang poin awal, ketika ada suatu improvement dari seseorang itu, ada hal baik yang kita lihat, itulah yang kita angkat terus supaya orang itu tuh memang merasa kayak, oh kita ngelihat sisi positifnya, supaya orang ini tuh nanti bisa kita arahkan ke yang kita inginkan. Jadi orang nggak ada yang mau kalau misalnya hal buruk dalam diri dia itu yang diangkat. Ketika orang tuh udah ada hal baik dari dirinya yang diangkat, disitulah kita mulai gampang nyetir orang itu gitu kan. Nah, dari situ juga kita harus pentingkan bahwa karena memang salah satu kebutuhan manusia setelah survival makan itu adalah kebutuhan apresiasi. Jadi make sure bahwa seseorang itu bisa reputasinya terjaga. Ini juga lagi-lagi yang dibilang sama Dale Carnegie, pada dasarnya kita boleh tanda kutip memanen atau memanfaatkan orang. Yang penting satu, jangan kritik personal di depan publik. Argumen akademis boleh, kapasitasnya boleh. Nah, terakhir adalah kita encourage, dan yang terakhir adalah kita itu buat seseorang itu happy. Paling kurang lebih seperti itu sih. Kalau dari jam aku nih ada 17 menit ya full. Cuma kalau misalnya ternyata lebih, ini aku stop share aja. Kayaknya nanti kita lanjut diskusi, karena sebenarnya kalau kapasitas praktek lebih oke nih kalau dari Mas Ari nih ya, yang udah terkenal banget, suaranya nih merdu banget nih kalau di online. Thank you, Mil. Tapi di jam saya lebih dari 20 menit, Mil. Oh gitu, ya udah berarti kayak jam kita beda, Fu. Kalau gitu. Oh iya, salah time zone kita. Nah, Yeah. ya, thank you, Mel. Nah, kalau saya, tapi sebelum masuk ke Mas Arya sih, saya melihat dari paparan Emil kayak apa ya? Kayak taktik bola yang defensif ya. Jadi kayaknya kayak defensif tapi membiarkan orang ngambil kontrol, tapi sebenarnya kita mencari celah sebenarnya. Nah, cuma taktik bola macam-macam juga, begitu juga taktik komunikasi. Nah, ini saya ada penasaran jadinya tentang hal ini dengan Mas Ari. Mungkin ada tanggapan atau cerita mungkin tentang review dari Emil, waktu dan tempat. Mas, silakan Mas. Oke, terima kasih. Wah, aku terharu diingat sama Bro Emil ya. Ini meskipun mic-nya lagi nggak proper, semoga tetap oke ya dengar sama teman-teman semua. Aku Aman, Mas, aman. aman ya. Jelas. Mulai timerku dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, aku setuju banget ya. Tadi Bro Emil bilang ini tentang bagaimana cara kita menang ya, how to win ya. Tadi juga menarik, komunikasi itu perang dan lebih penting dari perang bom nuklir. Ini keren banget ini statement awalnya aja udah menarik. Nah, di sini aku bakal menambahkan beberapa hal ya, dan sambil ngobrol ya, nanti juga kita bakal diskusi.
tentang apa yang mungkin aku alami day by day di kerjaan, di aktivitas yang berkaitan dengan topik ini. Ada beberapa hal betulnya. Nanti aku bakal show beberapa slide, tapi aku bakal ngebahas tentang tadi yang dibahas oleh Bro Emil dulu. Bagaimana menanamkan benih. Oke, tapi aku tahu buku ini populer banget zaman dulu. Nah, tapi ada hal yang menarik bahwa banyak buku populer yang kemudian direvisi, dibantah, atau udah nggak relevan ya. Contohnya Outliers, itu sudah ada beberapa buku yang menambahkan kayak, aku tahu ada Skip the Line, itu kayak merevisi Outliers, ada 20 Hours itu juga, kemudian juga tipping point yang kemarin dibahas. Nah, kalau buku ini apa sih? Aku bakal share screen dulu, mohon izin. Bentar, share screen-nya kok salah pencet gue. Oke, wait a minute. Share screen, aku bakal share presentasiku. Nah, ini presentasiku, semoga kelihatan. Aku juga bikin ngebaca How to Win Friends and Influence People. Aku juga bikin map-nya, nanti juga aku share. Ini ada banyak banget. Memang dia ngomong tentang prinsip komunikasi efektif. Ini ada beberapa, tapi nanti teman-teman bisa langsung baca ya, senyum, jangan mengkritik, kemudian yang kedua mendorong perasaan penting, dan mempengaruhi orang secara positif. Nah, yang ingin aku bicarakan adalah tadi, apakah masih relevan? Jawabannya jelas iya, karena ini adalah sebuah prinsip yang sangat general, prinsip yang ya, ya memang begitu, cara berhadapan dengan orang, tapi ada tapinya ya, tapi ada tapinya. Ini akan berlaku ketika kita ngobrol itu one on one. Kita punya banyak waktu buat mengerti lawan bicara kita. Akhirnya sekarang ini di dunia digital kita tidak punya banyak waktu untuk itu gitu. Kita secepat mungkin kita pengen tahu Pak Gatot siapa, ketertarikannya apa, bagaimana caranya aku hot buttonnya pencet supaya Pak Gatot mengikuti keinginanku gitu. Bro Emil sama, Mas Fuad sama. Nah itu caranya gimana gitu. Sedikit fakta, sebenarnya saya itu introvert. Saya itu introvert. Zaman dulu mungkin saat buku ini ditulis nggak ada istilah introvert dan extrovert. Zaman sekarang ada. Introvert dan extrovert itu salah satu contoh bagaimana kita, ini satu contoh sederhana aja bagaimana cara kita menyentuh orang. Orang introvert itu kita bisa mendrive dengan, kalau tadi ya, Dale Carnegie bilang motivasi. No, motivasi itu hanya cocok untuk orang ekstrovert. Di banyak case, meskipun ada yang bilang aku dua-duanya kok, tapi kan ke apa ya, kecenderungan kita ada salah satu bagian yang sangat cenderung gitu, sangat besar gitu. Bisa aja aku switch ke ekstrovert ketika aku, tapi day by day aku introvert. Introvert itu nggak suka sama motivasi, dia nggak suka sama hadiah, dia tergerak dengan hukuman. Jadi ketika ini deadline nih, nah itu akan tergerak gitu. Ekstrovert sebaliknya, dia akan tergerak sama motivasi. Itu salah satu contoh. Nah, tentang buku ini gitu, How to Influence People, itu sebenarnya relate banget sama aktivitas saya sekarang. Saya itu dua aktivitas utamanya yang banyak waktu. Yang pertama teaching, ngajarin orang, yang kedua rekrut. Dua-duanya ini membutuhkan aku langsung profiling orang gitu. Bagaimana cara saya berkomunikasi dengan yang ada di depan saya atau yang ada di seberang layar. Itu kan kayak kita mau memenangkan pendapat kita, tapi kita perlu tahu orang di balik layar ini bagaimana cara mendrive dia supaya ikut ke kita. Ya. Dan kan yang nggak bisa dengan kita ngedengerin, kita senyum itu agak panjang. Kita butuh ini waktunya sesingkat mungkin. Nah, ada banyak ilmu yang pelajari tentang bagaimana win friends and influence people sekarang. Dan mungkin dulu belum. Dulu kan masih ya ini buku kan lama banget ya. Kita paham pasti ada banyak update ya, ilmu, ada banyak update materi, metode. Meskipun dianggap pseudoscience. Ini nanti kita bakal ngobrol tentang ini. Tinggal 2 slide lagi. Ada beberapa ilmu yang membaca orang ya.
ini yang berkembang setelah buku ini muncul. Kayak 16 personality, INFJ, ENTP, dan lain-lain. Pasti teman-teman pernah setidaknya ngetes ini online, MBTI, grafologi, golongan darah. Wah, golongan darah juga bisa ngecek sifat. Yes, di Jepang atau di Korea ya, ada orang yang dengan riset dia mengkategorikan orang lewat golongan darah. Ada juga komik-komiknya ya, sering muncul kalau teman-teman pernah lihat. Stephen ini yang sangat populer, yang thinking, intuiting, insting, dan lain-lain, talent mapping, dan sebagainya. Nah, kalau ke aku gimana Mas Ari? Nah, ini kita ngomongin tentang case penggunaan sehari-hari ya. Penggunaan sehari-hari. Ini menarik banget. Ada salah satu contoh, nanti aku share ulang. Ada salah satu contoh, aku lagi proses recruiting orang di 2 tempat. Satu perusahaan di Solo, satu perusahaan di Salatiga. Di saat ini masih. Ketika aku men-teach yang tim yang di Solo, aku nggak ada masalah. Karena aku tahu orangnya ini, direktur atau orang yang berhubungan dengan aku bisa masukin ideku ke dia. Aku tahu drive-nya dia. Aku tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan dia. Ini berbeda ketika aku ngelatih, nge-training orang yang Salatiga. Aku dikasih 1 orang sama ownernya, Mas Hari nanti hubungan sama ini ya, sama si A. Aku langsung bilang, aku nggak bisa ngobrol sama dia. Belum pernah ketemu, aku langsung bilang, aku nggak bisa ngobrol sama dia. Itu kan kayak meja. Wih, Mas Hari kan, aku bilang, aku nggak bisa ngobrol sama dia. Karena dari biodatanya, aku langsung tahu, aku nggak cocok. Cara komunikasi. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita tahu cara komunikasi kita dengan orang lain. Nanti akan aku jelaskan lagi di slide selanjutnya. Atau nanti kita bakal ngobrol lah ya. Nah, di slide terakhir ini, nah ini yang paling sering aku pakai. Ini yang paling aku sering pakai. Ini sebenarnya Stephen, tapi aku modifikasi sesuai dengan kebutuhanku. Salah satu yang sering aku pakai, jadi kalau aku ngerekrut orang, ini aku langsung caseku aja ya, aku ngerekrut orang itu pakai 6 filtering berjenjang, dan aku cukup percaya diri dengan cara aku ngefilter, sampai aku temu kandidat yang benar bagus. Salah satu yang aku gunakan adalah ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, ada orang yang kategorinya pandai, serba bisa, kreatif, perasa, dan rajin. Nah, semoga yang belakang nggak kedengeran ya. Ini sudah aku pakai peredam sih. Di luar, aku itu adalah tipikal orang pandai. Kalau di tes, aku itu tipikal orang yang, ini semua orang bisa di mana aja. Mayoritas aku nih bisa dibilang orang yang pandai. Kalau di tes ini ya ini bukan berarti pandai beneran atau enggak, itu relatif. Orang pandai itu akan mudah bicara, ngobrol dengan orang pandai ini pakai data, logis. Jadi kalau kita ketemu dengan tipikal orang yang pandai, itu kita ngomongnya itu harus logis. Nah, bagaimana kita tahu orang ini apa gitu? Orang pandai itunya ngomongnya logis. Oke. Orang yang rajin, bawahnya saya pindah ke bawah, orang rajin ini ngobrolnya kita bisa pakai dengan keuntungan, dengan benefit, dengan harta. Dia akan lebih mudah kita masukinnya. Orang perasa itu pakai perasaan, kreatif itu kayak dia ilmu pengetahuan, dan orang serba bisa itu semua bisa. Semuanya bisa ya. Serba bisa itu like master of everything, tapi apa ya? Yang serba bisa tapi nggak ada satupun yang dalam ya. Nah, yang garis luar itu adalah, ini singkat aja aku jelasin. Garis luar itu mendukung. Jadi orang pandai itu mendukung orang serba bisa itu mendukung kreatif, kreatif mendukung perasa, perasa mendukung rajin, muter. Nah, yang bagian dalam itu menaklukkan. Orang pandai menaklukkan orang kreatif. Aku geser ya. Orang pandai menaklukkan orang kreatif, orang serba bisa itu menaklukkan orang perasa, dan seterusnya. Jadi yang garis kuning itu menaklukkan. Nah, ketika
ngobrolin tentang cara ngobrol gitu, cara ngobrol, orang logis itu agak kesulitan ngobrol dengan orang perasa. Jadi ketika dia ngobrol, kan cara berpikirnya logis banget nih. Orang perasanya pakai storytelling. Jadi dia akan menaklukkan istilahnya ya di sini. Ini kalau agak-agak bingung nanti kita bisa jelaskan lebih lanjut. Ini menaklukkan itu agak-agak sulit. Orang pandai itu ngobrol sama orang perasa itu biasanya agak sulit masuk. Karena ketika dia ngomong logis, yang di sana ngomongnya perasaanku seperti ini. Dia lebih mementingkan perasaannya, nggak logis hubungan gitu. Jadi cara ngobrol dengan orang perasaan pakai storytelling. Yang sering aku saklek gitu, aku saklek ya. Leader itu nggak boleh dikuasai oleh staff. Jadi orang perasa itu boleh di atas orang pandai kalau di posisi struktur. Tapi tidak sebaliknya. Kalau sebaliknya, leadernya akan dibantah terus. Begitupun dengan tipikal yang lain. Ini kayak pseudoscience, tapi aku nemuin ini di banyak case ya, di banyak case bahwa ada tipikal orang yang strukturnya nggak boleh kebalik. Ketika dia kebalik akan sulit. Kalaupun kebalik harus ada bumper di tengahnya. Nah ini ngobrolin tentang kita tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan orang. Dan ini kan tidak bisa kita general ya, kayak how to influence people. Kita ngobrolin tentang ya pokoknya kita dengerin. Tapi ketika kita ngedengerin kita tahu orang ini disentuhnya pakai storytelling. Clear, mudah. Oh, kita ngedengerin orang ini kita sentuh lewat data. Orang ini kita sentuh lewat ide-ide. Orang ini kita sentuh dengan peluang bisnis. Orang rajin kan peluang bisnis. Harta. Dia suka dengan harta. Benefit. Daripada dengan resiko. Nah, model-model yang seperti itu. Aku bisa baca. Nih, aku bisa baca sifat orang lewat CV-nya atau lewat KTP-nya. Itu udah almost true gitu. Kayak 80% aku bisa baca orang ini introvert, extrovert, ketercenderungannya ke arah mana. Itu dulu sih. Mungkin kalau agak kurang jelas, nanti kita ngobrol. Masih nggak ini waktu saya, Mas Fuad? Masih aman, Mas Ari? Masih aman. Mungkin itu dulu, biar nanti ngobrolnya kita agak lebih lowong ya. Terima Ya, kasih. benar. Aku setuju Mas Ari. Kayaknya kalau kayak gini itu banyak kontekstualnya sebenarnya. Minimal salah satu yang mungkin nggak setuju sama buku ini adalah pengacara-pengacara Batak ya. Nggak setuju pastinya. Itu satu. Dia pasti menguasai obrolan tuh. Sampai orang tuh nggak bisa ngerespon. Kedua adalah, kalau pendapat saya yang salah satu nggak setuju adalah, mungkin jangan konteks Pilpres Indonesia, tapi Pilpres di Filipina, ada yang pemenangnya, itu dia sangat ngerti bahwa attention span dari orang itu sangat pendek. Nah, dia ngeh tentang hal itu. Jadi dia mengeluarkan produk-produk kampanyenya sesuatu yang lumayan bisa applicable untuk attention span yang gede, yang pendek. Jadi dia bisa menang lewat sana. Dan kebetulan ya mungkin attention span kita juga udah mulai rendah. Mungkin faktor internet semacam itu, mungkin juga faktor dari warga Filipina juga. Jadi ada banyak case yang sebenarnya mungkin ada beberapa hal cocok, tapi ketika udah di detail itu mungkin sudah nggak cocok. Nah, ini bisa sangat cocok lah untuk obrolan kita malam ini. Mangga, mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan atau merespon atau bercerita. Dipersilahkan. Pak Gatot dulu. Oh, silakan Pak Jaha. Saya sih sebenarnya apa namanya bukan pengen belum komentar. Saya nulis di chat itu karena saya nonton TV series Sheldon, mungkin ada yang juga nonton gitu ya. Di situ kan ada satu episode yang Sheldon pinjem buku ini gitu. Terus dia praktekin malah akhirnya dia malah nggak bisa dapat temen gitu. Jadi ini menarik sebenarnya. eh, Apakah buku ini masih relevan? Saya ngelihat karena generalisasinya masih banyak ya, jadi terlihat sepertinya masih relevan gitu. Tapi kalau dikritik film Sheldon itu saya juga percaya bahwa buku ini udah sangat ketinggalan zaman, walaupun sebenarnya eh, banyak hal-hal yang digambarkan tadi itu
memang cara kerjanya otak manusia gitu. Manusia lebih senang apa namanya bicara tentang dirinya gitu ya. Dan intinya sih kalau kita bisa mengendalikan emosi orang, maka kita bisa menguasai orang tersebut. Jadi keseluruhan inti dari buku itu eh, menurut saya adalah kemampuan kita mengendalikan emosi kita agar tidak mempengaruhi emosi orang lain, tapi tapi kita harus juga memiliki kemampuan mengendalikan emosi orang lain agar orang itu jadi eh, terinfluence oleh kita. Mungkin itu sih apa not really a questions, nambahin aja. Oh mungkin satu lagi, yang sandwich atau hamburger itu kayaknya udah banyak yang ini deh, udah banyak yang mengkritisi bahwa eh, itu nggak ngefek gitu. Jadi bahkan ada salah satu buku teknik penulisan yang eh, apa namanya, yang saya lupa bukunya, yang saya pernah pelajari itu dia bilang kalau mau menyembunyikan bad news itu 3 poin. Poin yang mau disembunyikan di apa namanya di yang kedua. Jadi kayak sandwich itu ya. Jadi baik, buruk, baik gitu ya. Nah itu kenapa begitu? Karena katanya menurut risetnya yang poin di tengah itu paling gampang dilupain gitu. Jadi kalau mau criticize seseorang, eh, yang dikritik itu ditaruh di nomor 2, justru sebenarnya nggak kedengeran, atau mungkin exactly poinnya si siapa namanya si Dale Carnegie bahwa well nggak usah dikritik lah gitu. Kalaupun mau ngeritik, masukin di tengah supaya dia nggak ngerasa dikritik karena itu emang eh, apa masuk kuping kanan keluar kuping kiri kalau karena ditaruh di nomor 2 gitu. Itu sih. Ya, nuhun Pak Jaha. Mangga Mil, Mas Ari. Oh iya, gue tanggepin dulu ya. Pertama, aku cukup setuju ya sama yang dibilang Mas Jaha. Aku sendiri dulu baca buku ini kesannya kayak wow ya. Cuma aku tuh mengalami kayak apa ya, kayak Sheldon Cooper juga gitu. I had this book when I created the mind map gitu, Mas. Aku kayak jadi benci bukunya. Memang karena mungkin apa ya, horizon dan pengalaman hidup mulai berubah. Cuma dari situ aku bisa berempati sama Dale Carnegie karena Dale Carnegie itu kan lahir di akhir abad 19 ya, 1880-an. Dia itu lahir di Missouri. Nah, di Missouri yang memang dia itu lahir itu benar-benar di kandang ayam. Jadi keluarganya itu emang benar-benar ngurusin kandang ayam orang gitu, Mas. Itu membuat si Dale Carnegie ini menjadi kayak semacam socially awkward dan tidak bisa berkomunikasi sama orang. Dari situ aku juga kayak melihat bahwa benar sih kalau memang katanya Young Sheldon, buku ini dibuat oleh orang yang nggak bisa dapat temen. Itu emang orang yang kayak kasarnya emang minder banget secara hidup bikin buku ini gitu, Mas. Karena maksudnya kalau kelihatan banget bahwa ini orang nggak punya teman ngajarin orang bikin teman gitu kan sebenarnya ya. Walaupun kita ambil nilai positifnya juga gitu kan. Nah, cuma dari situ hidupnya itu tuh di Dale Carnegie itu tuh mulai di tahun 1920 ya, berarti ketika umur dia 30-40, dia terpaksa di masa krisis Amerika itu tuh dia tuh harus menjadi salesman. Nah, habis masuk ke Great Depression itu dia harus jadi salesman, gak ada pilihan lagi untuk dia hidup selain jadi salesman. Akhirnya dia tuh emang terpaksa buat naikin komunikasinya. Nah, mungkin lebih parah dari introvert ya si Dale Carnegie ini ya gitu kan. Jadi ya memang dia tuh akhirnya kayak semacam terpaksa juga melatih skill debatnya sampai dia juara debat di sekolahnya gitu kan, di kuliah. Sampai akhirnya dia itu yang gak ada kuliah sih waktu dulu ya, maksudnya kayak emang di lingkungan tuh dia jadi sampai juara debat gitu kan, jadi salesman gitu kan. Nah, dari situ dia memang akhirnya menulis buku ini, bahwa menurutku memang buku ini tuh lebih cocok kepada orang yang memang butuh memperbaiki skill komunikasinya secara metodologis. Karena menurutku buku ini akan menjadi buku yang sangat buruk bagi orang yang memang sudah luwes dalam berkomunikasi, Mas. Menurutku buku ini kalau dibaca oleh orang yang sudah luwes berkomunikasi, mungkin ya kayak kebanyakan teman-teman di Brit, Mas Arif, Mas Gatot itu, menurutku buku ini nurunin skill malah, Mas. Mohon maaf, buku ini nurunin skill. Kenapa? Karena buku ini kayak semacam terlalu mendikte kita metodologinya. Namun memang ini akan sangat berguna banget untuk orang-orang yang punya pengalaman hidup yang kurang baik, yang kayak semacam tertekan pas masa kecil sehingga jadi socially awkward atau agak malu untuk ngobrol sama orang karena tekanan sosial. Buku ini cocok banget, Mas, untuk tanda kutip naikin derajat. Jadi mungkin kayaknya harus milih-milih juga nih kalau emang kita merasa udah cukup luwes dalam komunikasi, better jangan baca buku ini menurutku ya, karena akan nurunin skill, Mas. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf. Ya.
Terima Mas kasih. Ari? Monggo Mas Ari. Oh, Ya, tadi yang saya sempat bilang memang ini bagus banget buat orang yang baru belajar, tapi kalau yang udah natural born dan udah belajar di banyak tempat, udah biasa ngobrol, memang ini udah biasa dilakuin gitu ya. Hal-hal yang sederhana yang udah bisa dilakuin. Tapi memang aku sepakat bahwa ya ini buku yang sekedar mengingatkan gitu ya. Sekedar mengingatkan ya. Sekedar mengingatkan bahwa kalau memang pengen berhubungan baik dengan orang, ada base yang paling basic ya bisa dilihat dari buku ini. Meskipun tadi aku bilang bahwa ya banyak banget hal yang lebih update yang bisa dipakai dibanding dengan yang ada di buku ini. Apalagi sekarang setelah internet kita harus langsung tahu depan kita ini ya siapa, hot buttonnya apa, cara kita masuknya lewat mana. Karena kan itu sih tambahan dari aku. Mas Emil, ini Mas Emil kan kayak ensiklopedia. Dale Carnegie itu barengan sama Napoleon Hill nggak sih masanya? Soalnya kayaknya dia agak beda sedikit sendiri ya. Kalau masa itu kan orang banyak nulis tentang how to get rich gitu ya. Atau yang New Age mulai ini banyak ya buku-buku New Age gitu ya. Oh ya. Terus taunya dia sendiri cuma nulis uh, how to win friends and influence people, which is based on communication. Sama satu lagi juga yang dia kan kalau nggak salah nulis buku tentang sales ya, yang yang juga base-nya communications gitu. Dimana pada masa itu kayaknya jarang orang nulis tentang communications gitu. Gitu nggak Mas? Oke, benar. Jadi Napoleon Hill sama Dale Carnegie itu selisih umurnya cuma 3 tahunan, Mas. Satu itu. Artinya kan mereka lahir di era yang sama. Mereka sama-sama mengalami Great Depression 1927 ya, berarti kan di Amerika. Nah, cuma gini, kita harus ambil kritisi juga, menurutku Mas, orang-orang Amerika yang memang menulis buku tentang cara menjadi kaya, itu kebanyakan punya latar belakang mereka kelas menengah yang pengen naik kelas jadi kelas kaya. Nah, sedangkan yang kelas bawah itu memang lebih banyak mempelajari dan men-share ilmu-ilmu how to survive gitu, Mas. Nah, Dale Carnegie ini kan memang tanda kutip literally lahir di kandang ayam dari keluarga melihara ayam gitu, Mas. Nah, maksudnya ya wajar kalau misalnya mungkin dia melihat buku ini tuh kayak sebagai sesuatu yang memang apa ya, how to survive-nya dia gitu, Mas. Nah, kalau misalnya kenapa dikatakan sedikit sekali, menurutku wajar, Mas, karena kelas menengah tuh rata-rata punya literasi lebih baik, sehingga bisa melebihkan probabilitas kelas menengah menulis buku kan jadinya lebih tinggi nih daripada kelas bawah. Jadi wajar kalau dari sekian banyaknya buku itu yang mayoritas ditulis kelas menengah mau naik kelas di tahun era depresi dulu, Amerika 1920-an, itu kesannya banyak orang-orang pengen jadi kaya, karena kelas menengah ada Great Depresi, kesempatan buat mereka untuk American Dream gitu kan. Nah, sedangkan Dale Carnegie ini yang dulunya kelas bawah, jadi bikin buku tentang how to survive. Prediksiku ya, intuisiku sih bilang kelas bawah itu jauh lebih banyak. Cuma kenapa bukunya Dale Carnegie ini yang kesannya kayak how to survive di tahun 1920-an, feelingku sih bilang kalau si Dale Carnegie ini kayaknya sih memang karena dia tuh outliers dari kelas bawah yang bisa menulis buku, Mas. Ya. Kurang lebih kesimpulanku seperti itu sih, karena ya memang itu tadi ya, dia kelas bawah dan rata-rata buku-buku bisnis tahun 1920-an tuh rata-rata ditulis kelas menengah yang mau jadi kaya. Oke, terima kasih. thank you, Mel. Mas Ari, ada tambahan, Mas? Cukup kayaknya ya. Yaudah. Sekarang dari Mas Dadan, silakan Mas Dadan. Oh ya, Saya ada di sini. Oh, pindah-pindah layar, maaf. Siap. Ya, Mas Dadan, silakan Mas Dadan. Baik, terima kasih Pak Fuad. Bapak Ibu semuanya, selamat malam. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Emil dan juga Pak Ari yang sudah menyampaikan pemaparan materinya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dadan Ramdhani, mahasiswa IPB University, baru semester pertama, Bapak Ibu semuanya. Di sini terkait buku ini, sebetulnya Dadan baru baca buku ini dan menarik juga gitu ya untuk dibaca buku ini.
Tapi Pak, kalau misalkan di lingkungan kampus itu kan lebih banyaknya kita tentang FGD gitu ya Pak. Kalau misalkan dan tangkap di kalau personal, contohnya dengan kita